Wibi, Iya. banyak banget orang-orang ngomong kalau cerita horor tuh terjadi di gunung. Dan ternyata gak cuma omongan ngasal doang. Emang bener-bener banyak cerita horor di gunung. Dan itu dialamin sendiri sama pendengar kita, yang mereka ceritain ke email kita di scarythings.indo@gmail.com. Malam ini kita ceritain ya cerita horor yang terjadi di gunung dan yang terjadi akibat mereka ngedaki di gunung. Bihnat, ada satu kejadian yang dialamin sama cowok namanya Malik. Pas Malik tuh lagi naik gunung bulan Agustus 2021. Malik waktu itu tuh naik bukit lah jatuhnya, bukan gunung karena tingginya tuh cuman 300 mdpl. Naiknya itu di bukit daerah Sumatera yang gak bisa gue sebutin nama bukitnya apa. Nah waktu itu di bukit ini nih bakalan ada event kayak perayaan pembukaan jalur pendakian baru gitulah. Nah eventnya itu hari Minggu, tapi karena Malik sama satu teman yang namanya Hendra itu deket banget sama ketua panitia eventnya, akhirnya mereka semua bareng-bareng tuh camping duluan di hari Kamis sebelum event, kan eventnya Minggu kan. Singkat cerita, Malik itu barengan sama 8 temennya naiklah ke bukit ini. Kurang lebih tuh mereka berangkat dari rumah jam 3 sore sampai di kaki gunung tuh sekitar jam 5 sore. Sampai kaki gunung tuh mereka prepare dulu tuh, kayak ngecek-ngecek barang, berdoa segala macam, ngecek jalur trekkingnya. Pokoknya di total setelah mereka siap-siap tuh naiknya baru abis maghrib, di saat tuh semua udah pada gelap ya. Pas sebelum naik gunung ya wajar lah kan mereka semua tuh baca doa dulu. Nah tapi Malik sama beberapa temennya tuh baca doa sambil ketawa-tawa Bihnat. Kayak ya dari awal tuh baru banget pengen naik gunung aja udah gak respect lah. Dan itu pun juga diakuin sama Malik. Bahkan di saat berdoa pun yang gak ketawa tuh cuman si ketua panitia sekaligus tour guide mereka, sama ketua mereka namanya Buki. Jadi total tuh mereka naik bersembilan lah, 8 rombongan sama satu ketuanya tour guide-nya nih. Singkat cerita mendakilah mereka nih. Yang paling depan tuh si Hendra karena dia udah tau jalan, yang kedua si Buki diikutin sama teman-teman yang lain, dan yang paling terakhir si Malik. Memang ternyata setiap mendaki gunung si Malik tuh selalu paling belakang karena buat masin teman-temannya biar gak ada yang ketinggal. Pas perjalanan mendaki itu awalnya oke-oke aja, gak ada gangguan sama sekali. Sampai sekitar 1 jaman mereka mendaki, temennya si Malik namanya si Picuy. Nah itu tuh dia minta break karena capek. Akhirnya mereka semua duduk lah bentar sambil sebat karena nungguin si Picuy capek kan. Singkat cerita udah beres sebat, udah istirahat, mereka mau lanjut lagi jalan. Nah cuman si Picuy ini belum siap. Dia bilang kayak yaudah kalian duluan aja, gue masih capek. Karena Malik gak tega buat ninggalin si Picuy, akhirnya dengan keadaan malam di tengah hutan, Malik bilang lah ke teman-temannya buat duluan aja biar si Malik nemenin Picuy. Jadi mereka berdua nyusul. Akhirnya rombongan itu tanpa ngomong apa-apa langsung lanjut lagi. Ditinggal tuh emang si Malik sama si Picuy. Udah istirahat sebentar, singkat cerita Picuy udah ready lagi buat jalan. Mereka jalan lagi lah. Pas lagi ngedaki mereka tuh ngeliat tuh ada temen yang lain namanya Dion sama Boni lagi duduk sambil ngos-ngosan gitu Bihnat. Pandangan si dua temennya ini, si Boni sama Dion tuh gak kelihatan karena mereka tuh madep bawah aja. Disamperin lah sama Picuy, ditanya kayak kalian kenapa? Nah tapi si Dion sama Boni tuh gak nyaut sama sekali. Bahkan nengokin kepalanya ke arah Picuy sama Malik pun juga enggak. Jadi mereka nunduk aja ke bawah. Akhirnya ngeliat kayak gitu Picuy sama Malik duduk lah, nyamperin mereka, ngobrol-ngobrol sembari nanya lu kenapa gitu. Nah karena posisinya nih si Malik tuh mau duduk, jadi tuh si Malik tuh refleks madep belakang ke arah jalur bekas pendakian mereka. Pas Malik madep belakang, dia tuh ngeliat ada 5 orang, lumayan tinggi. Mukanya tuh gak kelihatan karena kayak ada cahaya senter gitu di kepala mereka. Terus 5 orang itu tuh madep mereka, dan posisi 5 orang itu tuh berjejer kayak orang mau sholat, kayak satu syaf gitu mau sholat. Nah FYI kata Malik, jalur gunung itu tuh kecil. Jadi sebenarnya di jalur itu, di trek itu tuh cuma buat 1 orang, sedangkan kanan kirinya jurang. Nah di situ Malik sadar dan dia merinding banget karena tadi kan dia bilang dia ngelihat ada 5 orang berjajar syaf dari kanan ke kiri. Padahal kan treknya cuman bisa buat 1 orang. Iya benar. Berarti sisanya tuh melayang. Nah dari situ akhirnya Malik sadar kalau ini bukan orang, ini setan, dan dia tuh nggak berani nengok sama sekali ke arah sana. Dia diam sambil baca doa sampai akhirnya rokok mereka udah mau habis. Malik bilang, yuk lanjut aja yuk. Nah si Dion nih ngomong,
kalian duluan aja, gue sama Boni di sini dulu. Nah Malik khawatir sama teman-temannya, apalagi Malik abis ngeliat 5 sosok itu kan. Di situ Malik bilang lah kayak, ayo naik aja jangan tinggal-tinggalan, puncak udah deket kok. Tapi si 2 temennya itu gak ngomong apa-apa, gelengin kepala pun juga enggak. Karena 2 temennya gak respon apa-apa, akhirnya Malik sama Picuy lanjut lagi lah jalannya. Sekitar 5 menitan hampir sampai puncak, Picuy ngomong nih ke Malik, Lik, kita tunggu Dion sama Boni di sini aja yuk. Yaudah tuh, ditungguin tuh sama mereka berdua. Dari kejauhan, samar-samar akhirnya mereka berdua tuh ngeliat kayak ada 2 biji senter gitu kayak jalan ngarah mereka. Nah 2 senter itu mereka berdua mikir ya berarti ini si Dion sama Boni. Kan ditinggal sama mereka di belakang kan. Ditungguin lah sama Malik sama Picuy. Tapi ditunggu-tunggu hampir sekitar 10 menitan, kok si cahaya lampu ini gak nyampe-nyampe juga, padahal jalannya lurus aja gitu. Nah mereka heran lah, karena penasaran akhirnya Malik ngide buat nelpon si Boni. Ini posisinya kenapa bisa telepon, karena kan ini kan bukit bukan gunung, jadi masih ada sinyal lah. Dia telepon sekali gak ngangkat, 2 kali gak ngangkat, akhirnya yang ketiga kali si Boni ngangkat nih teleponnya Malik. Malik ngomong, Bon, kok lu belum nyampe-nyampe Bon? Gue sampai Picuy udah nungguin di depan lu nih 10 menitan. Si Boni jawab, nunggu apaan, orang kita dari tadi udah di atas puncak. Ini anak-anak lagi pada masak nih, ayo cepetan, lu lama banget. Nah denger kayak gitu, si Malik sama Picuy kaget banget, karena dia sadar kayak yang mereka tungguin tuh ya si 2 temennya di belakang. Tapi ternyata 2 temennya udah di atas. Langsung lah buru-buru Malik cuma bilang kayak, yaudah Bon, oke Bon, gue sama Picuy naik ke atas ya, kalian tunggu aja. Nggak pikir panjang, akhirnya Malik sama Picuy tuh naiklah ke atas, karena mereka sadar ini nggak beres nih, ada nggak beres. Terus pas mereka jalan pun, mereka nengok ke belakang, 2 senter yang mereka lihat di belakang itu tiba-tiba hilang. Jadi nggak ada cahaya sama sekali tuh, gelap aja jalannya. Akhirnya mereka jalan sampai naik ke puncak, ketemu teman-temannya, mereka camping aman-aman aja. Besokannya udah turun, pas udah turun udah mau pulang, Malik belum cerita nih ke teman-temannya, karena Malik mikir kayak si jalur ini kan masih hutan semua kanan kiri, baru dibuka kan jalurnya. Plus juga kalau misalnya di bukit, di gunung ya, kalau lo ngomongin hal-hal horor jangan di sana gitu kan. Akhirnya kebesokannya mereka udah pada turun, udah di rumah masing-masing, mereka nongkrong lah. Nah pas mereka udah nongkrong lagi, mereka udah kumpul, barulah akhirnya Malik sama Picuy tuh ceritain kejadian yang mereka alamin waktu pas naik gunung kemarin. Nah akhirnya waktu pas mereka cerita-cerita itu tuh udah di hari Minggu, yang mana eventnya tuh udah mulai. Kan mereka kan gak ikut event kan, karena udah duluan tuh naik gunungnya. Ternyata salah satu temennya si Picuy sama Malik tuh denger cerita kalau waktu pas event itu berjalan hari Minggu itu, dia tuh dapat kabar kalau ada beberapa peserta event tuh kesurupan. Nah di situ akhirnya Malik mikir, apa mungkin bisa jadi makhluk yang gangguin Malik sama Picuy itu adalah makhluk yang bikin orang-orang yang ikut event ini kesurupan. Gila, tapi emang gak heran sih kalau di gunung emang banyak sosok-sosok yang bakal kayak ngikutin orang yang lagi mendaki gitu. Ya gak cuma gunung sih, maksudnya kayak bukit yang lo bilang tadi kan. Apalagi gue juga mikirnya ini bener-bener track baru Bihnat, yang mana kan belum pernah ada yang jajakin sebelumnya gitu loh. Iya. Mereka orang pertama, dan ternyata mungkin orang pertama yang digangguin sama makhluk halus yang ada di sana ya mereka berdua. Iya bener. Muibi, cerita ini tuh gue dapetin dari penggemar Scary Things yang ngirim email ke kita. Ceritanya ini terjadi di tahun 2021. Sebut aja yang ngalamin ini namanya Bunga. Bunga ini waktu itu baru aja jadi maba di salah satu kampus negeri di Banyuwangi. Jadi sebelum mulai ospek, Bunga ini pengen banget tuh ngeliat-liat kampusnya dulu. Tapi ternyata ini tuh cuma alasan dia ke orang tuanya, biar dia bisa main sama temennya namanya Bella. Makanya Bunga ini tuh pakai alasan ngelihat kampus ke orang tuanya biar bisa main sama si Bella. Awalnya tuh mereka pengennya ke Taman Nasional Baluran buat kayak double date gitu untuk foto-foto. Jadi selain mereka pergi berdua, mereka juga ngajak pacarnya masing-masing. Nah singkat cerita nih Moebi, pas ketemu pacar mereka, tiba-tiba pacarnya Bella tuh udah nyewa alat cam lengkap tanpa persetujuan mereka. Akhirnya yang rencana awalnya ke Taman Nasional Baluran ganti ke camping ground Paltuding Ijen. Itu tuh tempat camp yang letaknya tuh di kaki Gunung Ijen. Mereka itu tuh berangkat sore-sore naik motor sama pacarnya masing-masing. Dan pas di perjalanan mereka tuh sempat kepisah. Sedangkan Bunga sama pacarnya tuh nggak tahu jalan ke sana. Mereka benar-benar cuma modal buka Google Maps doang.
Nah, selama perjalanan mereka enjoy berdua nih, cerita-cerita, bercanda sambil ngomongin si Bella sama pacarnya. Tapi nggak kerasa hari tuh makin sore, ditambah di sana tuh mendung dan mereka tuh mulai masuk ke daerah dataran tinggi. Terus juga udah mulai ada kabut gitu, jadi kayak suasananya lumayan mencekam. Nah, kebetulan Bunga sama pacarnya itu tuh anak yang peka dan kondisinya Bunga ini tuh lagi mens. Terus pas ngelewatin kayak sungai gede dan lumayan kelihatan serem, Bunga ngomong ke pacarnya kalau di sungai itu tuh ada sesuatu. Pacarnya cuma bilang, udah biarin aja. Tapi si Bunga di situ kepikiran terus dan dia tuh ngerasa ada yang ngikutin mereka. Udah tuh, akhirnya sampai juga nih mereka di loket masuk Ijen. Di situ akhirnya mereka ketemu juga nih sama Bella dan pacarnya. Ternyata si Bella sama pacarnya itu lewat jalan yang beda sama mereka. Jadi ya sebenarnya emang ada 2 jalan tuh buat sampai ke sana. Setelah beli tiket, mereka langsung ke area camping ground. Terus selama perjalanan, lama-kelamaan jalanannya tuh udah masuk ke hutan yang pohon-pohonnya tuh gede-gede banget. Terus juga berkabut sama sepi. Nah, si Bunga tuh setiap ngelihat pohon, pasti dia tuh ngelihat sosok penunggu pohonnya. Tapi sama dia bener-bener gak dipikirin tuh. Sebenarnya dia takut, tapi gimana mau balik juga udah deket kan. Akhirnya lanjut lagi tuh. Pas azan maghrib, mereka sampai juga nih di lokasi campnya. Dan di situ Bunga tuh ngerasa kayak badannya tuh berat banget. Tapi yaudah dia diem aja gak mau ngerusak suasana. Dan pas cowok-cowok masang tenda, Bunga tuh keliling ngelihat sekitar. Sampai mata dia tuh tertuju ke satu kamar mandi di depan lokasi camping ground. Kamar mandinya tuh kayak yang udah gak kepake gitu. Dan di situ Bunga tuh ngerasa kayak ditarik untuk ke sana. Sama salah satu sosok perempuan berambut panjang. Tapi di sini Bunga sebisa mungkin buat nolak terus tuh. Pokoknya Bunga langsung ngajak Bella buat ngobrol supaya fokusnya tuh gak ke kamar mandi itu. Terus pas suasananya udah gelap, Bunga diantar Bella nih buat ganti pembalut di kamar mandi. Dan setelah itu pembalutnya ditaruh di luar tenda. Nah lanjut tuh, karena Bella dan cowok-cowok belum sholat, Bunga ditinggal nih di tenda sendirian. Awalnya sih Bella nih mau nemenin Bunga, tapi Bunga maksa supaya Bella ikut cowok-cowok buat sholat. Pas di tenda sendirian, Bunga tuh ngerasa pengen banget ke kamar mandi itu, Moebi. Di situ Bunga coba sekuat mungkin biar dia tuh nggak kesana dan nggak kerasukan sosok perempuan yang dia lihat tadi. Karena sebenarnya sosok perempuan itu katanya tuh udah jalan-jalan muterin tenda mereka. Bunga tuh bahkan lama-lama udah nggak kuat tuh. Pokoknya dia tuh ngerasa badannya dia sakit banget sampai dia tuh nangis sendirian di situ. Dan tiba-tiba rasanya pas Bunga merem, si Bunga nih kayak dapet cerita dari kayak seorang perempuan gitu. Jadi kalau orang indigo gitu kan kayak bisa dapet cerita-cerita dari makhluk halus gitu kan. Nah, dia tuh dapet cerita dari perempuan yang lagi hamil gede. Tapi dia tuh kecelakaan dan meninggal dalam keadaan hamil gede. Di sisi lain, Bunga yang dapat cerita itu tuh tiba-tiba dia ngerasa kayak kehilangan banget. Dan pas Bunga lagi nangis kejer-kejernya, Bella balik tuh, terus langsung nanyain Bunga kenapa. Bunga jawab nggak apa-apa, pengen nangis aja. Sampai pacarnya Bunga tuh datang dan semua benar-benar normal. Terus singkat cerita, sekitar jam 7 malam, tiba-tiba Bella tuh vertigonya kumat dan terpaksa mereka semua tuh harus pulang. Di situ Bunga nangis tuh, dia nggak mau pulang, dia takut buat ngelewatin jalur yang tadi dia lewatin lagi kan pas berangkat. Karena si Bunga tuh bener-bener ngerasa keintimidasi banget. Tapi ngelihat Bella yang kayak kesakitan karena vertigonya, si Bunga nggak tega. Akhirnya mereka putusin buat pulang. Selama perjalanan pulang, Bunga bener-bener gak berani buka mata. Rasanya tuh bener-bener kayak keteken. Terus dia tuh ketakutan banget kan. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, Bunga sampailah di rumah. Di situ dia nggak bersih-bersih dulu, pokoknya bener-bener langsung rebahan. Tapi tiba-tiba badannya tuh panas dan gak bisa tidur. Bener-bener rasanya tuh gelisah banget. Sampai puncaknya si Bunga nih muntah-muntah terus-terusan. Tapi gak ada yang dimuntahin. Diminumin obat pun juga gak mempan. Akhirnya dia manggil orang yang emang bisa ngedoain. Terus langsung tuh Bunga di situ didoa-doain. Dan ternyata Moebi, ada 3 sosok negatif yang ikut Bunga. Dan yang dominan itu adalah sosok perempuan korban kecelakaan itu. Dan yang 2-nya lagi itu tuh genderuwo penunggu sungai yang Bunga lihat pas berangkat itu. Dan 1-nya lagi tuh penunggu pohon gede yang dilewatin. Anjir.
cerita yang Bunga dapet pas di tenda itu ternyata tuh cerita sosok perempuan rambut panjang itu. Perempuan itu tuh masih belum ikhlas sama kepergian dia sama anaknya itu yang dia kandung. Dan sosok aslinya sama yang Bunga lihat tuh beda jauh ternyata. Muka aslinya tuh hancur, matanya hilang satu, terus hidung sama mulutnya tuh kayak udah gak sesuai sama tempatnya, dan berlumuran darah gitu. Bisa dibilang itu tuh kayak sundel bolong gitu, karena punggungnya juga penuh darah. Sosok itu tuh cerita ke Bunga karena tuh dia tahu Bunga bisa ngeliat dia, dan juga dia tuh suka bau anyer dari darah mensnya Bunga. Di situ Bunga tuh ingat kalau pembalut yang dia taruh di luar tenda belum dia buang dan masih ada di tasnya dia. Langsung lah tuh cepet-cepet pas sampai rumah itu tuh dia langsung buang pembalutnya. Dan 3 sosok itu tuh udah diusir sama orang yang ngedoain dia tadi. Tapi sejak kejadian itu, kalau Bunga main ke sana atau main ke daerah yang deket sama Paltuding Ijen, perempuan itu tuh selalu nyamperin Bunga. Tapi gak ngikut pulang, cuma sekedar main doang. Makanya Bunga jarang banget tuh mau diajak main ke daerah Ijen, karena males lah kalau misalkan sampai ketemu sosok perempuan itu lagi. Anjir, lu bayangin Bi, kalau misalnya lu disukain sama makhluk halus, serem banget ya. Ini kan jatuhnya si makhluk halus itu suka sama si Bunga kan? Iya benar. Tapi gue juga nggak tahu sih dia beneran suka sama Bunga atau mungkin juga karena Bunga pas lagi mens gitu loh, jadi suka sama bau anyirnya doang. Ada teman gue yang pernah bilang salah satu hal yang bikin senang buat naik gunung tuh ketika lo balik dari gunung, lo pasti punya cerita baru, minimal 1 cerita baru. Tapi cukup nyebelin sih kalau misalkan cerita baru yang lo punya tuh cerita horor, yang bahkan cerita yang mau gue ceritain ini nih baru aja dimulai kejadian horornya gara-gara sesuatu yang lo alami di gunung itu. Cerita ini dari penggemar Scary Things yang kirim ke email juga, dari seorang cewek yang namanya kita sebut aja Nindi ya. Oke. Nindi ini mahasiswi yang kuliah di Bandung, tepatnya di Bandung Selatan. Hari itu tepatnya kata dia tanggal 3 Juli 2013. Nindi sama 14 orang temennya ini muncak ke Gunung Puntang. Mereka daki terus sampai ke Curug ya. Di perjalanan ini temennya Nindi yang namanya Nisa itu kecapean. Gara-gara itu akhirnya mereka semua gak ngelanjutin perjalanan ini buat lanjut ke puncak. Mereka malah pulang. Nah di perjalanan pulang ini pas sudah sore mereka masih turun nih di daerah sekitar situ, daerah Gunung Puntang itu. Dan mereka ini katanya rada-rada kesasar. Nah Nindi ini bilang entah apa yang kejadian sama dia, pas hari udah mulai gelap dia tuh tiba-tiba pingsan dan gak sadarin diri. Yang dirasain sama Nindi pas itu adalah dia tuh mimpi ngelihat di sekeliling dia ada kastil yang megah banget, sama ada kolam yang airnya jernih. Kayak dia pergi entah kemana gitu. Selang beberapa lama Nindi ini sadar dan dia kebangun setelah kakak seniornya itu nampar dia buat bangun gitu. Nah dari situlah si Nindi ini sadar kalau dia tuh pingsan. Sesampainya Nindi di kosan, perutnya dia tuh rasanya sakit, mual, kayak pengen muntah. Dia pikir mungkin dia masuk angin nih. Tapi setelah kejadian dia pingsan itu, Nindi tuh ngerasa dia sendiri jadi sering murung, sering sedih, dan sering banget halusinasi Moy. Di kosannya dia yang dia tinggalin sendiri ini, karena beberapa kejadian dia alamin, dia jadi ngerasa gak betah gitu di dalam kosannya. Dan karena lumayan jauh juga dari kampus, akhirnya Nindi ini mutusin buat pindah kosan. Oke. Ini udah di bulan Desember. Jadi setelah kejadian di Gunung Puntang itu, yang mana kejadiannya di bulan Juli sampai Desember, ya Nindi ngerasain tuh hal-hal yang bikin dia gak enak banget ngerasa buat tinggal di kosannya dia. Pindahlah nih Nindi ke kosan dia yang baru. Suasananya lumayan nyaman karena dia bilang banyak teman-teman dia tuh ngekos di sana juga. Nah satu hari, itu di hari Kamis malam Jumat, Nindi ini balik ke kosannya dia sekitar jam 8 malam. Dia ditemenin sama 2 orang temannya di kosan itu. Si Nindi ini malam itu tiba-tiba kerasukan Moy. Dia ngejerit, nendang-nendang sekitar dia, bahkan dia juga ngelokain dirinya sendiri. Dan gara-gara kerasukan itu, semalaman teman-teman Nindi ini nggak tidur buat ngejagain Nindi. Nah nggak lama setelah malam itu, ada kejadian di belakang kosan Nindi. Itu ada jenazah anak yang baru dikubur karena kecelakaan motor. Nah gara-gara kejadian ini nih, dikuburnya anak kecil ini, setiap malam
Nindi itu nyium bau melati. Dan cuma Nindi doang yang nyium. Akhirnya Nindi pindah kosan lagi nih. Itu udah kosan ketiga selama dia kuliah nih berarti kan. Dia parnoan banget sih ya. Parnoan banget. Tapi karena juga ya dia ngerasain hal itu sendiri Muy. Di saat orang-orang lain tuh gak ngerasain. Nah, di dalam satu rumah ini nih, di kosan yang dia ketiga, itu ada 3 kamar. Dan di setiap kamar itu diisi sama 2 orang. Sedangkan Nindi cuman sendiri di kamarnya. Nah, kamarnya Nindi ini deket banget sama dapur dibanding kamar-kamar yang lain. Oke. Dan di kosan Nindi yang baru ini, Nindi bilang setiap dia tidur, dia tuh selalu mimpi buruk, Nat, Moy. Dia lihat di jendela kamar yang kacanya nembus ke dapur, itu selalu ada bayangan yang ngelihat ke arah dia. Oke. Nah, gara-gara risih, dia tutuplah jendela itu pakai kertas bungkus kado. Dan di kosan dia ini, ada 2 kamar mandi yang posisinya sebelahan. Satu kamar mandi nggak pernah dipakai. Teman-teman di kosan itu tuh nggak mau pakai kamar mandinya karena kotor. Tapi entah kenapa Nindi tuh pengen banget bersihin kamar mandinya. Jadi setiap dia mandi di kamar mandi yang nggak pernah dipakai itu, sekalian dia selalu bersihin. Dia pikir kosannya jadi lebih nyaman dan ngakutin tadinya. Tapi ternyata enggak, Nat, Moy. Setelah sebulan dia tinggal di kosan itu, Nindi kesurupan lagi. Teman kosannya Nindi bilang, pas itu Nindi tuh nyinden, matanya melotot, bahkan dia selalu pengen lari ke arah kamar mandi. Oke. Dan itu gak cuma sekali. Nindi sering banget kerasukan. Gara-gara mungkin dilihat aneh sama teman-temannya kali ya. Akhirnya Nindi dijauhin tuh sama teman-temannya. Nindi makin stres, gak ada yang mau nemenin dia makin sendiri. Dan akhirnya Nindi pindah kosan lagi. Wah. Jadi udah kosan keempat nih selama dia kuliah kan. Dan kali ini jauh dari kampus. Cuman nih gimana, mungkin biar dapat kosan yang lebih gak menakutkan buat dia kali ya. Nah, di kosan ini tuh Nindi lumayan betah nih. Dan selama berbulan-bulan untungnya gak ada kejadian aneh sama sekali. Nah, cuman tiba-tiba entah kenapa di satu waktu Nindi ini kerasukan lagi. Setelah sekian lama dia nggak mengalami hal-hal yang menakutkan lah. Nah, di sini tuh posisinya Nindi tuh udah punya pacar. Pacarnya akhirnya nganterin Nindi lah buat diruqyah. Karena si pacar ini ngerasa ini kayaknya bukan masalah kosannya nih. Udah pindah berkali-kali, diceritain juga kan, udah berkali-kali pindah kosan. Ya dia masih juga ngalamin hal-hal kayak gini. Masih sering dirasukin gitu. Kayaknya berarti ini mungkin karena Nindinya sendiri gitu. Mereka pergilah bareng sama 2 temennya Nindi juga. Pergi ke tempat seorang bapak untuk diruqyah gitu ya. Baru sampai di depan pintu rumahnya si bapak-bapak ini, Nindi udah langsung pingsan. Dan setelahnya kerasukan. Udah tuh dia kerasukan, teriak-teriak segala macam. Dan setelah udah ditenangin, Nindi dikasih tahu lah, si bapak itu bilang kalau ada makhluk halus yang tinggal di badannya Nindi. Dan makhluk ini asalnya dari gunung. Nindi merinding banget tuh. Apa jangan-jangan sosok ini tuh sosok yang ada di Gunung Puntang itu. Nah, katanya si bapak ini, makhluk itu tuh suka sama Nindi. Dan buat bisa ngeluarin makhluk ini, Nindi harus cepet-cepet nikah. Kayak gitu. Iya, katanya gitu kata si bapak-bapak ini. Nah, dengan perasaan yang percaya nggak percaya, akhirnya Nindi pulang lah ke kosannya dia. Nindi udah mulai capek, cuman ya dia mikir gue percaya sama Tuhan aja lah. Sampai akhirnya di bulan September 2014, Nindi tuh harus ngelakuin operasi usus buntu. Pas itu Nindi ditemenin sama nyokapnya. Dan sebelum operasi, Nindi ini bilang dia tuh bisa ngelihat sosok makhluk halus, Nat, Moy. Dia nggak nyeritain sih bentuknya kayak gimana. Tapi makhluk ini tuh bikin Nindi ngejerit ketakutan, dia bilang gitu. Dan entah gimana, tapi Nindi kayaknya beruntung banget ya menurut gue. Cuman gue juga nggak terlalu paham kenapa ini bisa terjadi. Tapi intinya di situ tuh ada seorang bapak-bapak yang lagi nungguin anaknya yang lagi dirawat. Dan bapak ini ternyata bisa ngebantu buat nyembuhin Nindi. Jadi si bapak-bapak ini nanya, Nat, Moy, sejak kapan Nindi bisa sering kayak gini, kerasukan dan bisa ngelihat makhluk-makhluk halus gitu. Nindi jawab, dari tahun 2013 katanya. Terus si bapak ini nanya lagi, ada nggak laki-laki yang pernah disakitin atau mantan pacar yang sering disakitin sama Nindi? Nindi bilang nggak ada, karena dari dulu kalau dia pacaran pun selalu dia yang diputusin duluan. Terus bapak ini nanya lagi, ada nggak benda yang masih dipakai dari mantan pacar? Kata Nindi, nggak ada. Terus si bapaknya ngeliat di tangannya Nindi, dia ngeliat Nindi tuh pakai cincin di jari manisnya dia. Terus si bapaknya nanya, ini dari si AA-nya?
sambil ngelihat ke pacarnya Nindi. Pacarnya bilang bukan. Nah di situ Nindi tuh baru ingat cincin yang dia pakai itu adalah cincin yang dia temuin di Gunung Puntang sebelum dia ngedaki. Walah. Nah dia nggak tahu itu cincinnya siapa, dia bilang gitu. Nindi juga ingat sebenarnya cincin itu tuh malah pernah dia buang pas dia pindah ke kosan dia yang ketiga. Tapi nggak tahu kenapa dia juga lupa dia masih punya dan pakai cincin itu. Nah akhirnya operasi untungnya berjalan dengan lancar. Dan setelah itu Nindi sempat KKN untuk kegiatan kuliahnya dia. Dan kebetulan KKN-nya itu di daerah Gunung Puntang. Nah Nindi dan teman-temannya tuh ngedaki lagi. Dan dia bawa cincinnya terus dilepasin ke sungai. Berharap dia gak diganggu dan gak ngalamin lagi yang namanya kesurupan. Nah akhirnya tahun 2016 Nindi nikah. Dan setelahnya untungnya gak pernah lagi tuh dia ngerasain kerasukan. Jadi berarti emang kalau misalnya ada barang-barang aneh yang kita nggak tahu asal dari mana dan punya siapa, ya emang better jangan diambil aja. Apalagi di gunung anjir. Sepakat. Iya, Gue benar. juga agak-agak bingung sih kenapa Nindi baru ngeh gitu ya. Hal ini kejadian karena kemungkinan besar gara-gara cincin itu. Maksud gue, ya emang bukan punya lu, kenapa lu ambil? Apa mungkin dia juga kayak kesirep gitu kali ya pas mau ngambil cincinnya? Oh maksudnya secara nggak sadar Iya. dia ngambil gitu. Kayak bagus gue ambil, gue pakai deh. Iya. Bisa jadi sih. Tapi kayak apa ya, maksudnya lu harusnya sadar bahwa yang bukan barang lu harusnya nggak lu ambil. Apalagi di tempat yang orang-orang udah sering bilang kalau itu tempatnya keramat, yang mana itu gunung. Iya.